record, share screen ke sini. Udah kelihatan? Udah ya? Udah kelihatan ya? Oke. Ini kurang lebihnya soal-soal yang aku kasih di sini itu kayak soal-soal basic semua gitu, kayak yang nggak terlalu gampang tapi juga nggak terlalu susah juga gitu, tapi nggak apa-apa. Cuman buat itu sih sebenarnya, ingat-ingat aja. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Soal basic yang biasa sering keluar di UN, di UTBK, soal-soal lomba tentang sapi sama kandang gitu kan. Nah, caranya ngerjain gimana? Jadi caranya ngerjain kita misalin dulu kalau misalkan banyak sapi N gitu, banyak sapi N banyak kandang K gitu. Nah, di sini dia bilang jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam sejumlah kandangnya, maka ada 2 ekor sapi yang tidak masuk kandang gitu kan. Berarti banyak sapinya itu sama dengan 5 dikali banyak kandang ditambah 2 gitu kan. Nah, habis itu di bawahnya kalau memasukkan 6 ekor sapi ke masing-masing kandang, maka ada 4 ekor sapi yang tidak masuk kandang gitu. Artinya kan N sama dengan 6K min 4 gitu. Nah, ini di substitusi sendiri gitu ya, dikerjain sendiri gitu. Artinya berapa? 5K plus 2 sama dengan 6K min 4 gitu. Atau kebalik ini aku. Ya, pokoknya kayak gitu ya cara ngerjainnya. Nah, buat soal selanjutnya, nah, kayak gini soal ini. Cara ngerjainnya gimana? Yang pasti kan kayak kita sederhanain dulu kan. Ini kan kita punyanya X. Kita punyanya di sini kok jadi 2X, di sini jadi 10X gitu. Buat kita pengen ngerjain ini kan, otomatis kita pengen biar ini X, ini X, ini X semua gitu. Kita pengen semuanya itu dalam bentuk X gitu. Nah, jadinya kita coba dulu gitu, 10X sama dengan 5 mod 15 gitu. Berarti ini kita coba kayak 10X sama dengan 15 tambah 5 mod 15 gitu. Ya, X sama dengan 20 mod 15. X sama dengan 10X ya. X sama dengan 2 mod 15 gitu. Kayak gini. Nah, habis itu di sini kita tinggal bisa langsung bagi kan. Berarti X sama dengan 1 mod 5 gitu. 1 mod 5. Nah, setelah ketemu 1 mod 5, 1 mod 2, 1 mod 5, 2 mod 15, langsung bisa kayak pakai itu ya. Coba satu-satu bisa. Atau kita bisa pakai teorema sisa Cina gitu. Mungkin ada yang udah belajar gitu, namanya teorema sisa Cina gitu. Teorema sisa Cina. Ini mungkin agak rasis ya, aku juga nggak tahu kenapa kok dinamain teorema sisa Cina. Rasis banget. Jadi makanya teorema sisa Cina ini gimana? Jadi kan dari sini kita bisa misalin X itu sama dengan 2A plus 1 gitu. Nah, habis itu di sini kita bisa misalin X sama dengan 5B plus 2. Nah, di sini kita bisa misalin X sama dengan berapa ini? Tadi berapa? Oh, salah, di 5B plus 1 ya. 5B plus 1. Terus di sini 10B, 15B, 15C plus 2 gitu. Nah, jadi kayak gini. Kita kayak cobain gini. 2A plus 1 sama dengan 5B plus 1 gitu. Jadi 2A sama dengan 5B. Terus kita coba modulo 2 gitu. Kita coba modulo 2. 2A di modulo 2 sama dengan 0. 5B di modulo 2 jadinya kayak B, 5B sama dengan 0 modulo 2 gitu. Artinya B sama dengan 0 modulo 2 gitu. 0 modulo 2. Nah, jadinya gimana? B sama dengan
2D gitu misalkan. B sama dengan 2D. Nah, kita masukin ke sini kan. B sama dengan 2D, di mana B-nya itu 5B plus 1 sama dengan X gitu. Jadi aku hapus dulu. Nah, di sini ini B-nya kan nanti udah ketemu 2D gitu kan. Jadinya 10D plus 1 gitu. Nah, sekarang ini sama ini digabungin gitu. Digabungin 10D plus 1 sama dengan 15D plus 2 gitu. Nah, 10D sama dengan 15D plus 1. Ini dimodulin 5, dimodulo 10, sorry. Berarti 15D plus 1 sama dengan 0 modulo 10 gitu. 15C sama dengan 9 modulo 10. Nah, dicobain satu-satu gitu, ketemunya ini harusnya itu berapa? Nggak bisa ya? Jadi apa ada yang salah di sini? Oke. Saya masih Sajina pokoknya kayak gini. Oh, FPB-nya nggak satu ternyata. Wah, salah nih aku. Oke. Lumayan aneh. Berarti aku ada salah di bagian 10X-nya ini. Oke. Nah, di sini kayak ya, aku lupa kalau misalkan teorema Cina itu berlakunya kalau misalkan FPB-nya satu semua di sini. Di sini 2, 5, 15. Harusnya kalau misalkan FPB-nya satu semua, itu kayak dia bisa memenuhi gitu. Tapi di sini FPB-nya nggak satu. Jadi nggak bisa dikerjain pakai teorema Cina. Mungkin bisa pakai Euclid, tapi aku belum tak ngerjain pakai Euclid. Nah, caranya buat ngerjain ini, ya berarti kita bisa cobain aja satu-satu gitu. Dari kayak misalkan cobain satu-satu dari 1 sampai 30, nanti pasti ada jawaban 1, habis itu 970 sampai 1000. Nah, ini pasti nanti ada jawaban 1 gitu. Aku salah lihat di sini 2515. Sorry. Aku belum bikin pembahasan sih sebenarnya buat ini, soalnya kemarin ngebut nyari soal. Ya aku nggak lihat pembahasan sama sekali. Terus di sini bilangan dibagi 3, 5, 7 memberikan sisa 1, 2, 3 gitu kan. Soal-soal yang tipe kayak gini kita bisa langsung kayak nyobain opsi A, B, C, D-nya gitu kan. Opsi A kita coba, opsi B kita coba, opsi C kita coba gitu. Tapi kalau misalkan ini isian singkat, kita nggak bisa kayak nyobain satu-satu kan. Intinya kayak gimana? Kita misalin aja, misalkan ini X sama dengan 3A plus 1, Y sama dengan 5B plus 2, salah. X sama dengan 5B plus 2, kemudian X sama dengan 7C plus 3. Kalau ini kan SPB-nya 1, jadi kita bisa kayak pakai teori masih sajinatnya tadi gitu. Nah, ini itu berarti sama kayak tadi, 3A plus 1 sama dengan 5B plus 2 gitu. Ya, terus kita modulo 1, kita modulo 3 nanti. Nah, kita modulo 3, 5B plus 1 sama dengan 0 modulo 3. Nah, 2B sama dengan 2 modulo 3. Jadinya B sama dengan 1 modulo 3. Nah, B-nya udah ketemu 1 modulo 3, kita bisa kayak misalin B dalam 3D plus 1 gitu. Jadinya nanti X sama dengan 5B plus 2. Di mana B-nya itu 3D plus 1 gitu. 5 dikali 3D plus 1 ditambah 2 gitu. Jadinya 15 plus 7 gitu. 15D plus 7 gitu. Nah, habis itu 15D plus 7 ini sama dengan 7C plus 3 gitu. 15D plus 7 ini sama dengan 17C plus 3. Nah, sama kayak tadi kita langsung bisa kayak pindah UAS, modulin gitu.
Nah, nanti kalian lanjutin sendiri gitu ya. Pokoknya teori sisa Cina itu kayak gini. Aku kasih tahu kayak sesuatu juga gitu maksudnya. X sama dengan 15D plus 7. Maksudnya itu apa sih 15D plus 7 itu? Kayak misalkan kita bisa masukin D-nya itu 1, D-nya itu 2, D-nya itu 3, D-nya 4 gitu. Dia itu pasti memenuhi dia 15D plus 7 ini, dia itu pasti memenuhi kalau dibagi 3 sisa 1, kalau dibagi 5 sisa 2 gitu. Ini pasti memenuhi itu. Jadi kalau misalkan kita masukin D-nya itu 1, D-nya 1 kan berarti 15 plus 7 sama dengan 22 kan. 22 kalau dibagi 3 sisa 1, dibagi 5 sisa 2 gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita pengen nyari yang dibagi 7 sisa 3, kita harus kayak gabungin lagi yang ini tadi gitu. Equation ini kita gabungin lagi. Tapi ini 15 sama 7 nanti jadinya 105 gitu. 105 plus nggak tahu, mungkin 42 gitu. Nggak tahu sih. Nggak sih, harusnya nggak. Nah, kalau digabungin bakal mungkin agak lama dan harus pakai kalkulator. Enggak sih, enggak selama itu sih sebetulnya. Cuman buat mempersingkat waktu, aku skip aja dulu gitu. Kalian coba bacain sendiri, lanjutin sendiri gitu. Pokoknya kayak gitu. Nah, habis itu yang ini, ya ini soal yang agak unik ya ini. Jadi kita kan punya angka 1, 2, 3, sampai 44 yang digabung gitu. Terus kita pengen tahu sisanya kalau dibagi 45 gitu kan. Nah, solusinya gimana? 45 ini itu kan sama dengan ini kan 9 dikali 5 gitu. Jadi kita pengen tahu dulu, buat ngerjain ini kita pengen tahu N dibagi 9 sisa berapa. Kita pengen tahu ini, kita juga pengen tahu ini. Nah, kalau ini kan gampang kan, N dibagi 5 sisa berapa, kita tinggal cari tahu digit terakhirnya. Digit terakhirnya 44, 4, jadi kita bisa kayak langsung ini sama dengan 4. Kalau misalkan pengen tahu N dibagi 9, caranya gimana? Kita bisa langsung kayak jumlahin semuanya gitu. Kenapa? Tahu nggak kenapa maksudnya? Soalnya kan kalau misalkan ada bilangan A, B, C gini, ada bilangan A, B, C, D gini. Nah, bilangan A, B, C, D ini kalau hasil dari hasil modulo 9-nya itu sama aja kayak A plus B plus C plus D gitu. Jadi kayak penjumlahan semua digitnya gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen tahu N modulo 9, itu adalah 1 plus 2 plus 3 plus sampai 44 gitu. Jadi ini 44 dikali 45 bagi 2 gitu. Ya, ini habis ya dibagi 9 ya. Habis dibagi 9 ya. Nah, kita udah tahu N modulo 9, kita udah tahu N modulo 5. Jadinya kita bisa langsung ngerjain, bisa pakai teorema sisa Cina juga. Kerjain pakai teorema sisa Cina aja. Nah, kayak gini. N sama dengan 9K, habis itu salah. N sama dengan 9A, N sama dengan 5B plus 4. Nah, dijumlahin, maksudnya digabungin 5B plus 4 sama dengan 9A. Di modulo 5, 9A sama dengan 4 modulo 5. Nah, itu 9A sama dengan 5 kali, ya, 5 plus 4 modulo 5. Jadinya A sama dengan 1 modulo 5. Kita masukin ke sini, A sama dengan kita misalin 5C plus 1 gitu. 5C plus 1 dimasukin ke sini, jadinya 9 kali 5C plus 1 gitu. 9 kali 5C plus 1, 45C plus 9 gitu. Nah, aku clear semua. N sama dengan 45C plus 9 gitu kan. Berarti kan N-nya itu kelipatan 45, terus ditambah 9 gitu. Nah, berarti kan N, kalau ini di modulo 45 berapa sih kalau ini di modulo 45? Ya sama aja kayak 0 plus 9 modulo 45 kan.
Jadi kayak gitu. Jadinya jawabannya 9. Kayak gitu. Soal selanjutnya. Nah, ini N sama dengan kayak gini. Nah, biasanya kalau aku ketemu soal kayak gini itu cara paling simpel, bukan paling simpel ya. Hampir semuanya itu kayak kita misalin N itu kayak 10 pangkat 2021 modulo, salah, 10 pangkat 2021 dikurangi 1 gitu kan. Ya kan? Kalau misalkan N-nya ada 3, 9-nya ada 3 kayak gini, ini kan sama aja kayak 10 pangkat 3 dikurangi 1 kan. Jadi kalau misalkan 9-nya ada 2020, oh salah berarti ini itu, iya salah, kebalik. Aku salah, ini pangkat 2020. Oh iya guys, ya, kayak gini ya. Nah, terus kita ditanyain jika N dibagi 2020 gitu kan. Nah, sama kayak tadi kita pengen tahu 2020 itu kan berapa itu? 4 dikali, ya nggak sih? 4 dikali 5 dikali 101 gitu kan. Nah, 4 kali 5 kali 101 gitu. Jadi kita pengen tahu N di modulo 4 berapa, N di modulo 5 berapa, N di modulo 101 berapa. Nah, N di modulo 4 udah jelas ya. N modulo 4 itu adalah 99, berarti 3. N modulo 4 itu sama dengan 3. Di situ N modulo 5 itu sama dengan 4 gitu. Nah, sekarang N modulo 101 berapa? N modulo 101 kita bisa kayak pakai ini. Ini kan sama aja kayak 100 pangkat 1010 dikurangi 1 kan? Ya nggak? Nah, aku pakai Paint aja deh. Aku kalau buka Paint kelihatan nggak? Saya screen-nya. Wah, nggak mau kebuka Paint-ku. Hang kah? Ya. Oh, saya screen-nya nggak ngebolehin aku buka Paint ternyata. Oh, kurang ajar. Oh, bisa. Nah, bisa ternyata. Nah, kayak gini. Nah, ini kan N-nya kan sama kayak ini kan. Ya nggak? 100 pangkat 1010 dikurangi 1. Kalian bisa lihat Paint-ku nggak sih kalian ini? Bisa nggak? Nah, kelihatan Paint-nya. Ya udah, aku urungkan niatku untuk menggunakan Paint. Oke, kita pakai buat aja. Nah, N-nya kan sama aja kayak 100 pangkat 1010 min 1 kan. Nah, terus kita pengen tahu N-nya di modulo 101 kan. Ya enggak? Kita pengen tahu N-nya di modulo 101 gitu. Jadi kita pengen tahu 100 pangkat 1010 min 1 modulo 101 gitu kan. Nah, 100 ini kan min 1 kan. Min 1 modulo. 100 ini itu min 1. Jadinya kita bisa kayak rearrange kayak gini. Mana sih tadi? Ini min 1 pangkat 1010 gitu. Nah, min 1 pangkat genap. Min 1 pangkat genap berarti dia jadinya min 1 pangkat genap jadinya positif ya. Jadinya 1 min 1 gitu. 1 min 1 modulus 101. Jadinya N modulus 101 sama dengan 0 gitu. Nah, sama kayak teorema sisa Cina tadi, kita gabungin ketiganya ini. Nanti kita pasti ketemu sisanya dibagi 2020. Ini bakal butuh waktu yang lama sih. Nggak apa-apa, kerjain aja. Wait. USL, hapus. Nah, pokoknya kalau misalkan kita udah ketemu ketiganya ini, kita udah ketemu 3 kunci ini, kita kan tinggal pakai teorema sisa Cina-nya tadi kan. Kita langsung pakai teorema sisa Cina. Nah, N modulo 4 sama dengan 3. Berarti N-nya itu 4K, 4A plus 3. Ini sama dengan 5B plus 4. Ini sama aja kayak 101C gitu. Yang pertama kita gabungin dulu kan. 4A plus 3
sama dengan 5B plus 4. Habis itu 3 sama dengan salak balik. 4A sama dengan 5B plus 1. Nah, jadinya sama dengan 0 modulo 4. Jadinya 5B sama dengan 3 mod 4. Nah, berarti 5B sama kayak 15 mod 4 gitu. Jadinya B sama dengan 3 mod 4. Terus B kita bisa kayak ubah lagi jadi B sama dengan 4C plus, salah, 4D ya, 4D plus 3. Nah, B sama dengan 4D plus 3. Jadinya kita bisa kayak mengubah rearrange lagi di sini. Di sini kita ubah 5 dikali 4D plus 3 plus 4 gitu. Jadinya 20D plus 15 sama 19 ya berarti. 20D plus 19. Oke. Kita udah ketemu 20D plus 19. Nah, 20D plus 19. Aku hapusin lagi. Aku hapusin lagi. Nah, 20D plus 19 ini sama aja kayak 11C. Nah, 20D sama dengan 101C dikurangi 19. Jadinya 101C dikurangi 19 sama dengan, balik ya, ini nggak usah kayak gini sebentar. Langsung dimodulo aja gitu. Nah, langsung di sini langsung kita moduluin gitu. Langsung kita modulo 20. 101C sama dengan 19 modulo 20 gitu. Nah, ini berapa yang memenuhi? Kita hitung dulu pakai kalkulator kayak ini. Oke. Ada yang memenuhi nggak ya kira-kira? 11 kali 9 kurang 19. Nggak bisa. Oke, ketemu. Langsung ke sini, 11C sama dengan 1919 modulo 20 gitu. Nah, jadinya C sama dengan 19 modulo 20. Jadinya C sama dengan 20K plus 19. Nah, di sini kita masukin di sini 11 dikalikan 20K plus 19 gitu. Jadinya 2020K plus 19 kali 11. 19 kali 11 berapa itu? 1919. Ya nggak sih? Ya, 1919 ya di sini. 1919. Nah, jadinya kayak ini. Jawabannya itu ini. Nah, 1919. Jadi teorema sisa Cina itu kurang lebihnya kayak gini. Ya mungkin buat yang baru belajar teorema sisa Cina ini kayak suatu teorema yang ribet banget. Sama dulu aku pas pertama kali tahu juga kayak gitu. Kayak, ya, ribet banget gitu. Tapi kalau misalkan udah menguasai gitu, nanti pasti kayak lebih gampang gitu. Nanti ini cuma pengenalan aja sih buat teorema sisa Cina. Nanti kalau misalkan pengen belajar lebih lanjut, bisa kayak cari-cari di Google, pasti banyak banget itu tentang teorema sisa Cina. Soalnya kebanyakan teorema sisa Cina ini kayak dipelajarin buat UTBK juga sih, nggak tahu sih sebenarnya. Seingatku katanya kakak kelasku sih dipakai buat UTBK juga banyak. Jadi kayak soal-soal SBMPTN, UTBK gitu banyak yang ada beberapa yang pakai teorema sisa Cina. Nah, kita lanjut. Nah, nomor 6 ini kan ya obvious banget gak sih ini. Nah, 3 membagi N plus 7. N plus 7 membagi C. Ya berarti 3 membagi C dong. Ya berarti A gitu. Ya ini aku kenapa nggak masukin ini? Tahu? Oke lah. Ini gampang ya. Nah, nomor 7 kombinasi ya. Kombinasi itu dari 7 angka. Seingatku ini 6 soal ke bawah ini kombinasi semua.
Bentar, aku cek dulu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, semua ini kombinasi semua. Wah, masa aku. Ya ini soal kombinasi itu kayak basicnya sama semua, cuman kayak diedit-edit gitu kan. Nah, apalah. Sebuah kombinasi terdiri dari 7 angka bernilai 0 sampai 9, angka terakhir selalu lebih besar. Nah, ini kayak gini kan. Jadi kayak misalkan kayak A, B, C, D, E, F, G. Kayak gini. Kita pengen buat A, B, C, D, E, F, G. Kayak gini kan. Kita pengen buat angka-angka sebelumnya lebih besar dari angka terakhir selalu lebih besar daripada angka-angka sebelumnya gitu. Nah, jadinya benar kayak gini. Caranya gimana? Kalau misalkan ada soal-soal kayak gini, caranya sebenarnya kayak gini. Kalian kalau misalkan diminta ngambil 7 bilangan. 7 bilangan anggap aja kayak gini. 7, 2, 1, 3, 5, 9, 6 ya. Ini kan 7 bilangan kan. Beda semua. Nah, 7 bilangan ini kan kayak kita bisa mengatur ini biar jadi kayak urut gitu kan. Kita selalu bisa ngatur ini jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oh enggak ada 4 ya. 1, 5, 6, 7, 9 gitu. Kita kan selalu bisa mengatur jadi kayak gini kan. Jadi banyaknya cara itu apa? Banyaknya cara ya tinggal kayak kombinasi 7 gitu. Banyak cara adalah angka pertama boleh 0 enggak di sini. Kalau kunci kombinasi berarti angka pertamanya boleh 0, 10 kombinasi 7 gitu. Nah, udah tinggal kayak gini aja. 10 kombinasi 7. Ya. Next ke soal nomor 8 tentang plat mobil. Nah, perulangan itu dibolehkan ya di sini. Jadi maksudnya boleh kayak A, B, B, enggak salah. 1, 1, 2, 2, A gitu. Jadi kayak gini dibolehin. Nah, banyaknya cara apa? Kalau misalkan ada soal-soal kayak gini, aku selalu pakai yang namanya metode filling slot sih gitu. Jadi kayak di posisi ini ada berapa banyak sih yang mungkin gitu. Di posisi ini ada 10 kemungkinan. Di sini ada 10 kemungkinan. Di sini juga ada 10 kemungkinan. Di sini ada 10 kemungkinan. Di sini karena ada huruf kapital jadi ada 26 kemungkinan. Di sini ada 26 kemungkinan. Jadi kayak di filling slot terus dikalikan semua gitu. Jadinya 26 faktorial 26 kuadrat kali 10 pangkat 4 gitu. Nggak tahu ini hasilnya berapa. Nah, buat soal selanjutnya sama sih metode filling slot, tapi di sini nggak dibolehin gitu kan pengulangannya. Jadi kayak misalkan A 1122 gini, ini nggak boleh gitu. Caranya sama kayak itu filling slot 1, 1, 2, 2, 3, 4. Di sini ada 10. Di sini karena udah dipakai di sini, udah dipakai di sebelumnya, berarti banyak kemungkinan di posisi ini ngulang 1 kan. Sama juga kayak di sini ngulang 1, di sini juga ngulang 1. Terus di sini 26, di sini 25 gitu. Ya metode filling slot sih. Nah, pokoknya kayak gini. Nah, lanjut ke banyak cara mengubah kata matematika Togi. Buat kayak gini, biasanya ini udah jadi soal yang kayak trivial banget nggak sih? Udah kayak umum banget. Kita cari dulu, ada berapa banyak M? M ada 2, A ada 2, T ada 2, E ada 3, E ada 1, ATI ada 2, matematika ada 2, O ada 1. Udah ini ya. 2 tambah 2, 4, 7, 8, 10, 13. 13, MAT 4. Oh, kok ada yang salah ini. Oh, A-nya ada 3 ya. 1, 2, 3. A-nya ada 3. Nah, kayak gini. Udah langsung kayak gini, berarti langsung tinggal
banyak panjangnya digit ada berapa, panjangnya kata ada berapa, 14 faktorial. Terus kemudian dibagi sama ada banyak berapa, ada bilangan mana yang kayak sama gitu. Jadinya 14 faktorial dibagi sama 2 faktorial. Terus kemudian 3 faktorial, 3 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Kayak gini. Jadi kayak dibagi sama banyaknya huruf yang sama gitu. Ini udah cara yang kayak paling ampuh gitu. Nah, ini sama kayak tadi ya ini. Semua digitnya berbeda dan harus menaik. Sama kayak yang tadi di sini. Yang nomor 7 ini. Sama kayak ini. Jadi aku skip aja. Nomor 12. Nah, ini kan kita kayak dikasih kumpulan buku. Ada kumpulan buku gini. Buku, buku, buku. Ini fisika, matematika, kimia gitu kan. Terus kita pengen kayak ngatur fisika, matematika, kimia, biar semuanya itu kayak, oh salah, tidak ada buku matematika yang bersebelahan ya ternyata ya. Oh ya udah berarti. Kalau nggak ada buku matematika yang bersebelahan, kalau caraku kayak gini. Cuma ada 2 buku matematika, ini kayak gini. Matematika, matematika, kayak gini. Nah, di sini ada banyak buku di sini X1, salah di sini X2, banyak buku di sini ada X1, banyak buku di sini ada X3 gitu. Jadinya banyak buku X1 ditambah banyak buku X2 ditambah banyak buku X3 gitu. Ada 4 tambah 2 gitu ya, ada 6. Nah, ini harus lebih dari 1. Lebih dari sama dengan 1. Ini lebih besar sama dengan 0. Ini lebih besar sama dengan 0 gitu. Jadinya nanti tahu nggak? Udah tahu semua nggak cara ngedit ini, cara kayak apa namanya? Mengubah gini dia. Soalnya ini kan ini 0, ini kan 1, ini kan 0 gitu. Udah tahu semua nggak cara merekayasa gitu? Belum ya? Ada yang belum ya? Jadi kayak gini. Buat soal Stars and Bar Theorem ini, kan kita biasanya pengen buat semuanya itu lebih besar sama dengan 0 gitu kan. Kita pengen buat semua angkanya itu lebih besar sama dengan 0. Sementara di sini kita punya X2 itu lebih besar sama dengan 1 gitu. Dan nah berarti kan X2 min 1 itu lebih besar sama dengan 0 gitu. Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Iya dong. Jadinya kita bisa kayak X1 plus X2 min 1 plus X3 ini sama dengan 5 gitu. Ya enggak? Enggak, ya enggak? Ya enggak? Ya dong. Jadinya ini kita kayak anggap suatu apa sih namanya? Suatu variabel individu gitu, suatu individu baru gitu. Kita anggap ini itu kayak suatu individu baru. Jadinya tinggal pakai sekarang ini X1, X2 min 1 sama X3 itu semuanya udah lebih besar sama dengan 0 gitu. Udah memenuhi syarat ini gitu. Jadinya caranya langsung tinggal dimasukin rumus kombinasi 5 plus 2 sama 2 gitu. Jadinya kombinasi 7, 2 gitu. Ya kayak gitu. Jadi caranya gitu ya kalau mau merekayasa apa Stars and Bar Theorem. Oke, lanjut. Ya, ini sama kayak tadi, apa namanya? Stars and Bar Theorem terus direkayasa. Cuman di sini kayak gini kan. Balon merah ditambah balon kuning ditambah balon hijau itu sama dengan 10. Di mana balon merah ini lebih besar kurang dari sama dengan 2 gitu kan. Berarti kan solusinya buat nomor 13 adalah banyak cara kalau tanpa syarat. Jadi kalau aku tulisin ya. Solusinya ini adalah banyak cara tanpa syarat dikurangi banyak cara dengan syarat BM lebih besar sama dengan 2 gitu. Kayak gini. Kayak gini. Banyak cara tanpa syarat dikurangi banyak cara
dengan syarat BM lebih besar dari 2. Kenapa kayak gitu? Soalnya kalau misalkan BM-nya lebih besar dari 2, misalkan 3 gitu, BM-nya 3, ini kan nggak boleh kan? Soalnya kan kita cuman boleh 2 balon gitu kan. Ini cara pertama kalian bisa kayak gini. Atau cara kedua kalian bisa kayak gini aja. Balon merah dibatasi sampai membeli 2 balon kan. 2 balon. Jadi kalian kayak bisa apa sih namanya? Di brute force gitu. Kalau BM 0 ada berapa banyak solusi. BM 1 ada berapa banyak solusi, BM 2 ada berapa banyak solusi gitu. Jadi kalau BM sama dengan 0, BK plus BH balon hijau sama dengan 10 gitu. Kalau ini BK plus BH balon hijau sama dengan 9 gitu. Jadi kayak dicoba gitu. Kita ngitung sebanyak 3 kali gitu. Ada 2 cara. Terserah mau milih yang mana. Oke. Lanjut ke nomor 14. Ya ini siklis ya ini. Kombinasi siklis. Langsung tinggal 5-1 faktorial gitu. Kombinasi siklis. 5-1 faktorial. Ya. Kenapa kok kayak gitu? Aku juga nggak tahu kenapa. Nggak sih, aku tahu sih sebenarnya. Jadi kenapa kok harus dikurangi satu kayak gini? Kalau misalkan kalian punya A, B, C, D. Dalam siklis itu kan kayak A, B, C, D ini sama aja kayak D, B, C. Salah. Sama aja kayak D, A, B, C. Sama aja kayak C, D, B. Salah. C, D, A, B. Sama aja kayak A, B, C, D. Sama aja kayak ini kan. Pokoknya kayak gini. Pokoknya kayak gitu ya. Selama ABCD-nya searah jarum jam. Ya enggak, ini searah jarum jam. Jadi kayak gini. ABCD ini semua keempat ini kan kayak sama gitu kan. Jadinya kayak harus dibagi 4 gitu. Misalkan nggak ada syarat gitu. Misalkan nggak ada syarat kan ada sebanyak 4 faktorial cara kan. Kalau nggak siklis gitu. Nah, karena siklis, karena berputar-putar kayak gini, di rotasi itu dianggap sama, jadinya kita kayak dibagi 4 gitu. Soalnya ada 4 kemungkinan gitu yang sama. Ini. Nah, jadinya rumus umumnya faktorial siklis itu kombinasi siklis kan jadinya kayak gini. N faktorial dibagi N gitu. Sama dengan N-1 faktorial. Ya, penyebabnya kenapa dikurangi 1 itu sih sebenarnya. Nah, ini soal selanjutnya. Ya ini tentang di arrangement. Di arrangement ya, di arrangement atau subfaktorial. Kalian kalau pengen belajar tentang ini lebih lanjut, monggo. Pokoknya intinya di arrangement atau subfaktorial ini banyaknya cara, ya langsung strike forward. Banyaknya cara kalian bisa kayak memberikan apa sih namanya? Kayak gini lah, misalkan kayak gini. Ada A, B, C gitu. Saling menghadiahkan gitu. Kalau misalkan A dapat hadiahnya sendiri gitu, A dapat hadiahnya sendiri, kan kayak ya kayak nggak masuk akal gitu kan. Kita kan pengen buat A dapat hadiah dari B atau C, terus kemudian B dapat hadiah dari A atau C dapat hadiah dari A atau B gitu. Kalau misalkan C dapat hadiahnya diri sendiri gitu kan kayak nggak nggak masuk akal gitu kan. Jadinya di aransemen itu kayak ngitung ada berapa banyak kemungkinan dia nggak apa sih namanya, nggak dapat hadiahnya diri sendiri gitu lah intinya. Nah, caranya gimana? Di aransemen aku lupa rumusnya, ya ampun. Ya aku lupa rumus. Ya kalau nggak salah kayak gini sih. Koreksi ya kalau aku salah, tolong. Ada 6 orang saling menghadiahi. Jadinya di 6 sama dengan 6 faktorial dibagi 1/1 faktorial dikurangi 1/2. Oh, salah. 1/0 faktorial dikurangi 1/1 faktorial ditambah 1/2 faktorial
dikurangi 1/3 faktorial, ditambah 1/4 faktorial, dikurangi 1/5 faktorial, ditambah 1/6 faktorial. Harusnya kayak gini, aku lupa. Apakah aku harus mengkoreksi dulu? Ya, kayaknya aku harus cross check ke sini, ke apa namanya, rumus di Google. Formula. Ya, benar ya. Apakah aku salah? Benar. Ya, benar ya. Aku nemu di Google ini rumus. Wait. Aku hapus dulu. Nah, ini ya. Oh, tidak. Ya, pokoknya ini ya. Ya ini. Benar kan aku berarti? Oke, alhamdulillah aku benar. Gak sesat. Thank you. Ya, berarti ini jawabannya. Ya, dihitung sendiri gitu. Ini 6 faktorial 721 dikurangi 1 ditambah setengah ditambah 1/6 dikurangi. Ya, gitulah pokoknya. Ribet emang. Nah, buat soal nomor 16 ini, soal nomor 16 ini kan kayak derangement yang dimodifikasi gitu kan. Jadi ada 6 anak, A, B, C, D, E. Nah, A itu diberikan kepada B gitu. Kado A diberikan kepada B gitu. Nah, banyaknya kemungkinan berapa? Aku tanyain. A itu kemungkinannya, kado dari A di kemungkinannya itu diberikan ke siapa aja? Kado dari A kan kemungkinannya bisa diberikan ke B, bisa diberikan ke C, bisa diberikan ke D, bisa diberikan ke E, sama bisa diberikan ke F kan. Ada 5 kemungkinan kan. 5 kemungkinan gitu. Nah, 5 kemungkinan kok 5 faktorial. 5 kemungkinan. Nah, 5 kemungkinan ini kan banyak caranya itu sama semua gitu. Jadinya banyak solusinya itu kayak D6 arrangement 6 dibagi sama 5 gitu. Nah, jadi kayak gitu ya buat solusi dari soal nomor 16. Nah, soal nomor 17 logika matematika. Jika saya belajar, maka saya pintar. Jika saya pintar, maka saya menang olimpiade. Saya tidak belajar. Kesimpulannya apa? Aku nggak tahu sih. Kalian jawabnya apa? Nah, tapi kalau menurut kunci jawabannya itu aku nggak salah. Kalau nggak salah itu kunci jawabannya itu E. Ya, aku juga jawabnya E sih. Kenapa E? Karena kayak gini. Aku nggak tahu sih kenyataannya apa. Tapi kalau misalkan menurut kunci jawaban sama menurutku, kunci jawaban yang tertera di Google-nya itu jawabannya E. Sama menurutku juga E sih. Kenapa? Kalau misalkan saya nggak belajar, di sini pernyataan P. Saya belajar, maka saya pintar. Jika saya nggak belajar, apakah saya nggak boleh pintar? Boleh kan, kayak bisa-bisa aja gitu kan. Kayak sah-sah aja. Aku nggak belajar, tapi aku pintar gitu. Meskipun itu kayak uh, nggak masuk akal gitu kan. Jadi dari soal P kesimpulannya kayak misalkan kalian dari soal P kalian naik kesimpulan jika saya tidak belajar maka saya tidak pintar, itu salah. Jika saya nggak belajar saya bisa pintar, bisa saya nggak pintar. Ada 2 kemungkinan. Nah, dari soal Q, jika saya pintar maka saya menang olimpiade. Nah, jika saya nggak pintar saya bisa aja tetap menang olimpiade. Jadi kayak nggak ada kesimpulan yang bisa ditarik kalau misalkan saya tidak belajar gitu. Saya tidak belajar, maka ya, nggak ada kesimpulan lah pokok intinya. Nggak ada kesimpulan jawabannya ini. A itu bisa memenuhi, B bisa memenuhi, C bisa memenuhi, D bisa memenuhi. Kayak semuanya bisa, gitu. Tapi nggak pasti. Gitu. Jawaban yang benar sih sebenarnya ini sih. Saya bisa pintar, saya bisa menang olimpiade atau tidak menang olimpiade. Itu sih sebenarnya jawabannya. Nah, next ke sini. Ya ini tentang pinjaman bunga gitu kan.
tinggal 840 dibagi 5.600 gitu kan. Ya nggak? Ya nggak? Ya dong. Kayak penambahan kenaikan pinjaman dibagi sama pinjamannya gitu. Bukan ini. Dibagi 5, 6, 8, 40. Ya ini salah ya. Kalau misalkan ini salah. Ini salah. Salah. Apanya itu ini? Ya ini cuma ngelatih ketelitian aja sih. Ada yang salah nggak di sini? Ada yang salah nggak? Jujur kalian ada yang salah nggak? Ayo. Ya ini nomor 19. Aku nggak tahu kenapa kok tiba-tiba dapat soal ini. Padahal aku asal kopas. Ini kok mau tiba-tiba ngomongin Clash Royale gitu. Ini tentang apa kalau misalkan di codingan temanya tentang knapsack ini. Nah, jawabannya apa? Jawabannya itu ini. Habis itu ditambah ini. Habis itu ditambah ini. Artinya 620 ditambah 410 ditambah 150 gitu. Jawabannya berapa ini? 1180 gitu. Nah, terus kemudian nomor selanjutnya ini kenapa kok tiba-tiba ada waifu di sini? Ini nggak jelas banget, astagfirullah yang bikin soal. Nah, pokoknya intinya ini kan kayak apa sih namanya? Jigsaw ya. Nah, sekalian ya aku kayak ngajarin algoritma Jigsaw. Algoritma Jigsaw di sini. Oke. Jamal. Kayak gini. Nah, algoritma Jigsaw kan kayak kita sedikit demi sedikit kan. Kayak kita dari titik awal kita nyari tahu jarak terdekat dari titik selanjutnya gitu. Dari di sini jarak terdekatnya kan 5 gitu. Di sini 5, di sini 6. Di sini 15. Di sini itu 12. Di sini 15. Di sini berapa? Kalian bisa 21 atau 20 gitu kan. Wah, kayaknya pakai putih salah. Bisa lewat sini atau bisa lewat sini kan. Yang lebih murah yang mana? Yang lebih murah adalah yang 20. Jadinya ini 20. Nah, kemudian di sini 20. Terus kemudian di sini 18. Nah, di sini kalian bisa pakai sini, bisa pakai sini, bisa pakai sini. Yang paling murah yang mana? Yang paling murah adalah yang mana aku juga nggak tahu. 23 semua ya? 23 semua coba. 23 semua. Terus di sini 24. Nah, di sini kalian bisa pakai ini atau pakai ini. Jawanya sama-sama 28. Di sini 28. Terus kemudian di sini 20. Di sini 26. Di sini 26 juga. Nah, kemudian di sini 29. Kemudian di sini udah pasti lebih tinggi ya, 33. Nah, jadinya yang paling murah buat ke B itu adalah 29. Kayak gitu. Rutenya gimana? Rutenya adalah kayak gini. Kemudian ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu. 29 ya rutenya paling minimal. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini, wah ini tentang DP panjang. Nah, pokoknya kayak gini. Oke. Semuanya udah baca soalnya belum? Ya, pokoknya intinya kayak gini kan. Kalau misalkan kalian di posisi 2 gitu, di posisi 2, posisi ini, kalian cuman bisa ngekanan 2 langkah atau ngebawah 2 langkah gitu kan. Kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan di sini, di posisi yang satu ini, kalian bisanya ngekanan 1 langkah atau ngebawah 1 langkah gitu kan. Gitu nggak sih soalnya? Ya, itu. Nah, jadi banyak caranya gimana?
banyak caranya. Kita bisa kayak nge-DP gitu, nge-DP. Kayak gini. DP-nya gimana? Aku bikin ini dulu ya, kayak stop share screen, whiteboard, bisa nggak kayak gini? Oh, bisa whiteboard, nice. Kayak gini. Kalau misalkan kayak gini, kalian ngelihat ini nggak? Soalnya nggak? Soalnya kelihatan nggak? Soalnya nggak kelihatan ya kayaknya. Soalnya nggak kelihatan, ya udah. Nanti aku tulis lagi soalnya. Oke. 2, 3, 3, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 1, 0. Nah, kayak gini kan. Nah, kita pengen tahu solusi kalau misalkan kita mulai dari sini. Nah, buat awal-awal kita kayak cari tahu dulu solusi kalau misalkan kita mulainya di mana. Nah, kalau misalkan kita mulainya di sini, terus kita finishnya juga di sini gitu. Banyak solusinya berapa? Banyak solusinya satu kan kalau di sini. Nah, terus kemudian kalau kita misalkan mulainya di sini, kita mulai di sini, finishnya di sini gitu. Banyak solusinya berapa? Solusinya juga cuma satu kan. Nah, kayak gitu terus. Kalau misalkan mulai di sini, di kotak ke sini, ada berapa banyak solusi? Dan cuma satu solusi juga kan. Kalau misalkan mulai di sini, ya solusinya satu aja kan. Nah, kalau misalkan mulainya di sini, ya satu aja kan solusinya. Kalau misalkan mulai di sini, tiga langkah, dia langsung kayak melonjat ke sini kan. Berarti nol solusi kan dia. Nah, kalau misalkan mulainya di sini, dia bakal langsung melonjat ke sini. Langsung loncat ke sini. Loncat ke sini. Dimana kalau misalkan dia loncat ke sini, solusinya itu nol. Gitu. Jadinya di sini, solusinya itu nol gitu. Solusinya juga nol. Gitu. Nah, habis itu sama juga kayak di sini. Di sini kalian juga kayak melonjat 3 kali gitu. Jadinya di sini solusinya nol. Nah, kalau misalkan kalian mulainya di sini, solusinya berapa? Kalian kan kayak ke sini kan? Nah, ke sini. Solusinya berarti kan sama kayak di sini. Sama kayak di situ. Berarti solusinya satu. Gitu. Nah, kemudian, di sini. Kalau misalkan kalian mulainya di sini, ada dua cara kan. Kalian bisa loncat ke sini, atau misalkan kalian bisa loncat ke sini. Gitu. Jadinya ada dua cara. Kalau misalkan dari satu loncat ke dua, solusinya adalah satu. Kalau misalkan dari satu loncat ke tiga, solusinya adalah satu gitu. Jadi banyak solusinya kalau misalkan kita mulai di sini, penjumlahan gitu, dijumlahin gitu. Jadinya di sini dua. Nah, kayak gitu terus kita kayak ulangin terus. Di sini itu berarti 0. Di sini itu berarti 1. Di sini itu berarti 1. Di sini itu berarti 3. Di sini itu berarti 1. Berarti di sini 4. Kayak gitu. 4 ya jawabannya. Ya, harusnya 4. Ya, 4. Oke. Jadi kayak gitu buat cara nyelesainnya. Kita lanjut ke soal. Udah kelihatan soalnya? Udah ya? Udah ya, nice. Kita lanjut. Ini kayak basicnya sama banget. Basicnya sama persis. Cuman ini butuh waktu yang jauh lebih lama gitu. Cuman basicnya sama. Nah, nomor 23. Ini aljabar. Ya ampun, aku males banget sama aljabar. Nah, kayak gini kan. 800 cc, terus kemudian kamu pengen buat 800 cc-nya itu mengandung 15% alkohol. Gitu. Berarti 15%-nya 800 cc berapa? Alkoholnya di dalam ini kan berarti itu 120 cc gitu kan. Nah, kalian pengen buat dapetin 120 cc ini dari alkohol 20% sama alkohol 4% gitu, dicampur. Nah, berarti kan kayak gini kan.
misalkan volume ini X gitu, volume ini Y gitu. Kan berarti 20% X ditambah 20% X ditambah 4% Y sama dengan 120. Di mana X plus Y-nya itu kalau dicampurin nggak pernah harus CC kan? Nggak pernah harus gitu. Ya ini di substitusi eliminasi begituan. Aku yakin kalian semua pasti bisa. Jawabannya itu berapa? Aku lupa tidak. Aku kemana ternyata tidak. Memang. Nah, jawabannya itu adalah X 550, Y-nya itu 250 gitu. Jadi kalau diselisihin jawabannya 300 gitu. Nah, kayak gitu. Clear semua. Nah, nomor 24 sama kayak yang tadi ya, ini malah tinggal nggak pakai mengubah soal, langsung dikasih tahu ini A plus C, A plus B plus C plus D sampai 12 gitu. Nah, A plus B sama dengan 5. C plus D plus E berarti sama dengan 10 kan? Ya nggak? Ya nggak? Ya dong. Nah, ada dua kasus kayak gini, kepisah, langsung kita kayak 2 kali cara, kemudian dikaliin gitu kan. Banyak cara, banyak kemungkinan A sama B-nya berarti 6 kombinasi 1. Banyak cara C, D, E-nya adalah 12 kombinasi 2 gitu. Nah, ini tinggal dikaliin aja gitu. Kayak gitu ya. Next. Soal terakhir. Tentang aljabar lagi. Kenapa kok banyak banget soal aljabar di sini? Nah, misalkan kayak warisan totalnya itu adalah X gitu kan. Terus kemudian kita diketahui jumlah wanita yang menerima wanita sama salah satu seorang anaknya adalah 10 miliar. Gitu kan. Ceweknya dapat 1/3. Anaknya dapat 1/3. Gini. 3 anaknya menerima masing-masing 1/3 dari sisanya gitu kan. Berarti kan sisanya 2/3. Anaknya berarti masing-masingnya dapat 1/3 gitu. Dikaliin gitu. Sama dengan 2/9. Jadinya 1/3X plus 2/9X sama dengan 10M. Ini berarti 5/9X sama dengan 10M. X sama dengan 10M dikalikan 9/5 sama dengan 18M gitu. Sekian, alhamdulillah aljabar ini emang laknat. Aku nggak suka banget sih sama aljabar. Nah, kayak gitu. Oke ya. Ini soalnya kayak nggak terlalu susah tapi juga nggak terlalu gampang. Kebanyakan ini cuman buat kayak ngebiasain aja sih, kayak ngebiasain sama matematikanya OSK, nggak buat yang sama buat sedikit materi aja sih sebenarnya. Berarti aku udah selesai hari ini Jumat, hari ini Kamis. Besok Jumat sama Kak Nagata kayaknya kontes lagi. Seingatku dia mau tentang graf sih, aku juga lupa. Jumat kayaknya kalian kontes lagi sama Kak Nagata. Habis itu nanti kalian Sabtu kayaknya bakal itu sih, post test nggak sih Sabtu itu? Ya, post test pakai soalnya Kak Nagata gitu. Jadi Senin kemarin kalian kan pretest kan. Pretest itu kalian pakai soalku. Kalian pakai soalku yang aku nggak sih, aku cari sebenarnya itu. Cari sama 60%-nya aku bikin, 40%-nya aku googling, aku edit gitu. Ya, maka dari itu kualitasnya agak jelek gitu. Aku stop record dulu deh. Ya, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi ya kalau misalkan